Halo Sobat K-Film dimanapun kalian berada, apa kabar kalian hari ini? Ketemu kembali di channel yang akan mengupas tuntas alur film dunia. Bagi kalian yang sudah subscribe K-Film channel, saya doakan mudah-mudahan kesehatan selalu menyertai kalian semuanya. Bagi yang masih jomblo, mudah-mudahan segera dapat jodoh. Dan yang masih belum mendapatkan momongan, mudah-mudahan secepatnya mempunyai momongan. Dan bagi yang masih nganggur, mudah-mudahan cepat dapat kerjaan. Dan bagi kalian yang sedang sakit, baik sakit berat ataupun ringan seperti sakit burut, bisulan ataupun bintitan, semoga cepat sembuh. Dan apa jadinya bila kita bertemu dengan Putri Duyung yang masih gadis, imut-imut lagi cantik banget, kemudian dia jatuh cinta kepada kita dan dia merelakan apa saja yang berharga darinya untuk kita, bahkan nyawanya sekalipun dia rela. Namun kita pun harus berhadapan dengan sisi buruk dari Putri Duyung tersebut yang merupakan pemangsa manusia yang kejam. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk mari sama-sama kita saksikan, kita tonton dan kita dengarkan salah satu alur cerita film asal negara Polandia yang disutradari oleh Agnieszka Smoczynska yang berjudul The Lure 2015. Film ini adalah film musikal horor yang pertama kali Mimin buat, dan saya ingatkan bahwa isi dari film ini mempunyai konten untuk dewasa atau 17 tahun ke atas. Jadi bagi kalian yang masih di bawah umur jangan tonton video fullnya ya. Sedangkan bagi kalian yang sudah dewasa, Mimin sarankan untuk kalian tonton video fullnya. Oke. Film ini diawali dengan dua orang lelaki dan satu perempuan tua yang sedang bernyanyi di tepi pantai. Mereka bertiga bekerja di sebuah klub malam yang bernama Adria. Yang pemuda bernama John yang dibintangi oleh Jakub Giersjal dan ayahnya bernama Red yang dibintangi oleh Andrzej Konopka, sedangkan ibunya bernama Lolita. Saat mereka sedang bernyanyi di pinggir pantai, muncullah salah satu Putri Duyung dan dia memperhatikan si lelaki yang sedang menyanyi tersebut. Tidak lama muncul Putri Duyung yang lainnya dan ikut sama-sama melihat, mendengarkan dan memperhatikan ketiga orang yang sedang bernyanyi tersebut, terutama pada John yang sedang menyanyikan lagu yang sangat romantis. Namun John dan Red yang sedang bernyanyi itu dikagetkan dengan dua Putri Duyung yang ikut sama-sama bernyanyi, dan mereka pun mendekati dua Putri Duyung yang sangat cantik-cantik dan imut-imut itu. Kemudian kedua lelaki itu mengelurkan kedua tangannya kepada Putri Duyung tersebut. Namun Lolita yang ada di belakang mereka ketika melihat Putri Duyung itu, dia pun menjerit dan cerita film ini pun dimulai. Film beralih ke sebuah bar atau klub malam bernama Adria, di mana di saat itu Lolita yang sedang bernyanyi di atas panggung. Kemudian datanglah seorang lelaki tua dan dia menyapa pelanggan yang ada di situ. Ternyata dia adalah pemilik dari klub malam itu. Lalu dia masuk ke ruang dapur untuk memeriksa para pekerja yang sedang memasak, dan dia pun meneruskan ke bagian ruang ganti dari penari. Ketika sang manajer masuk, dia melihat ada dua orang wanita yang begitu sangat muda sedang berjoget ria. Lalu dia bertanya, siapakah kalian? Dan mereka memperkenalkan diri. Nama saya adalah Gold yang dibintangi oleh Misalina Oladska, dan yang satunya adalah Silver yang dibintangi oleh Marta Mazurek. Dan mereka menjawab, saya dibawa oleh ibu Lolita. Kemudian sang manajer memanggil Lolita dan Lolita mengatakan bahwa mereka adalah anak temannya. Lolita juga sepanggung dengan John dan Red yang juga ada di dalam ruangan saat itu. Sang manajer mengatakan bahwa ini adalah klub malam dan dengan lisensi minuman keras dan hiburan dewasa. Dan sang manajer mengatakan bahwa ini adalah tempat buat staf yang berwenang, bukan untuk bermain anak-anak di bawah umur. Namun Red mengatakan kepada Lolita dan John untuk keluar dari ruangan tersebut. Kemudian Red menunjukkan kepada sang manajer tentang sesuatu yang begitu sangat menakjubkan. Lalu kedua wanita yang masih begitu sangat muda dan imut-imut itu disuruh membuka bajunya. Dan kemudian Red menjelaskan bahwa kedua wanita itu tidak mempunyai lubang kemaluan dan semuanya rata seperti boneka. Dan kemudian Red mengambil air di gelas dan menyiramkan kepada mereka, dan apa yang terjadi adalah kaki mereka langsung berubah menjadi ekor ikan yang begitu sangat panjang dan besar, dan ternyata mereka adalah merupakan Putri Duyung. Sang manajer pun begitu sangat kaget, dia merasa tidak percaya dan kemudian mendekati kedua Putri Duyung itu dan memegang-megang ekornya.
Kemudian sang manajer mempunyai ide untuk mempekerjakan mereka di klub malam tersebut sebagai penyanyi baru di klub malam tersebut. Malam itu adalah pertunjukan perdana dari Golden dan Silver. Mereka memakai baju warna merah dan mereka pun mulai tampil dan menggebrak penonton di klub malam tersebut. Sang manajer mengatakan bahwa mereka adalah Gold dan Silver, dua putri duyung dari lautan Polandia. Kemudian mereka berdua bernyanyi dan ditemani dengan Lolita. Dan akhirnya pertunjukan utama pun dimulai. Mereka naik ke kubangan kaca besar dan akhirnya mereka pun berubah menjadi putri duyung. Semua tamu di situ sangat kaget dan juga bercampur senang dengan iringan tepuk tangan yang meriah dari mereka untuk kedua putri duyung tersebut. Setelah pertunjukan perdana itu, ternyata ada nampak seorang lelaki yang sangat menyeramkan. Dia seolah-olah akan berniat buruk kepada putri duyung tersebut. Ternyata di klub malam tersebut Golden bertemu dengan seorang lelaki dan dia pun menyukainya. Kemudian mereka pun pergi berdua menaiki mobil entah kemana. Sementara itu Silver mencari-cari saudaranya yaitu Golden. Namun setelah Silver mencari Golden kemana-mana, akhirnya dia pun tetap tidak menemui Golden. Di tempat lain, Golden dengan lelaki itu sedang di dalam mobil dan mereka sedang melakukan hubungan badan dengan pria itu. Di dalam mobil itu, Golden pun menggigit dan membunuh lelaki itu. Kemudian dia keluar dari mobil dan dia berjalan ngesot menuju ke danau yang ada di depan mobil mereka. Lalu datanglah Golden dengan bercak darah yang ada di bibirnya dan luka di pipinya. Dan Silver mengatakan ini darah apa? Dan dia mengatakan ini darah sapi. Malam pun tiba, pertunjukan Golden dan Silver pun dimulai kembali. Dan kali ini mereka memakai kostum layaknya anak punk. Dan musik yang dimainkan olehnya begitu sangat dinamis sehingga orang terbuai dengan tarian mereka. Namun Golden dan Silver mengetahui bahwa ada iblis yang sedang mengawasi mereka dan iblis itu ternyata ada di samping mereka. Kemudian Golden pun mendekati lelaki yang memang menyeramkan tersebut. Ternyata orang itu adalah jelmaan siluman tanduk. Di kepalanya dia mempunyai dua tanduk, namun dia bilang bahwa satu tanduk sebelah kanannya patah oleh seorang nelayan, sedangkan yang sebelah kirinya tanduknya itu dia patahkan sendiri. Di sisi lain, Silver sedang memadu asmara dengan John. Golden melihatnya dan sang iblis itu mengatakan kepada Golden, perhatikanlah Silver, kalau dia sampai jatuh cinta dengan John dan kemudian John mencintai dan berhubungan badan dengan perempuan lain, maka dia akan berubah menjadi busa lautan ketika matahari terbit. Setelah sesampainya Golden di rumah, dia melihat Silver rupanya memang sudah jatuh cinta dengan John. Dia baru saja keluar jalan-jalan dan terlihat jelas pada raut Silver kebahagiaan karena rasa cintanya kepada John. Kemudian Golden bilang kepada Silver bahwa dia khawatir dengan dirinya, namun Silver menjawabkan itu cuma tahayul. Saat itu mereka berlima sedang melihat siaran televisi. Televisi itu mengabarkan bahwa ada orang yang mati dalam keadaan leher yang putus dan jantung yang robek. Dan ini bukan perbuatan dari binatang. Kemudian Golden dan Silver bertingkah seperti kucing yang ingin bertarung. Mungkin itu adalah bahasa mereka ketika berbicara. Kemudian Red memukul mereka berdua hingga mereka berdua pun jatuh pingsan. Lalu dalam keadaan pingsan, Golden dan Silver dibawa oleh Red, Lolita, dan John ke sungai yang besar. Dan akhirnya mereka berdua pun dibuang oleh Red dan John. Alasannya mungkin karena mereka sangat berbahaya karena Golden sudah membunuh manusia. Sesampainya di rumah, maka terjadilah perkelahian antara John dan Red karena merasa John benar-benar sangat mencintai Silver. Dia pun akhirnya berantem dengan Red, sedangkan Lolita melerainya hingga akhirnya Lolita pun terpukul oleh Red. Di tempat lain, tepatnya di pinggiran sungai, Golden dan Silver kembali lagi naik ke darat dan mereka melihat ada dua orang lelaki dan yang terjadi adalah hal yang sangat mengerikan. Akhirnya mereka berdua membunuh orang itu dan mereka memakan jantung dan hati orang tersebut. Malam itu pun tiba. Red, John, dan Lolita pun sepertinya sudah bersiap-siap untuk melakukan pentas di klub malam tersebut. Pada saat bersamaan, Golden dan Silver pun sudah berdiri di pintu masuk klub. Dan dia pun akhirnya masuk ke dalam klub malam tersebut. Golden dan Silver akhirnya masuk ke ruangan Lolita, Red, dan John. Silver kemudian langsung mengejar dan memeluk John. Lolita dan Red sangat kaget melihat kedatangan mereka. Dan akhirnya Red pun meminta maaf kepada Golden dan mencium tangan Golden.
Namun Golden berbalik mencium tangan Red. Namun apa yang terjadi adalah dia langsung menggigit ibu jari dari tangan Red hingga akhirnya putus dan Golden pun memakannya. Di hari berikutnya, Golden dan Silver mengikuti sesi pemotretan. Kemudian Golden mengatakan kepada Silver, "Jangan jatuh cinta kepada John karena akibatnya akan bahaya bagi kamu." Silver pun mengatakan itu hanya tahayul saja. Di lain hari, John dan Silver pun menyiapkan uang yang begitu banyak untuk menemui dokter ahli bedah. Kemudian dia meminta agar membedah Silver pada bagian perut hingga ke bawah dan menukarnya dengan tubuh wanita lain. Dan sang dokter pun menyanggupinya. Dan proses operasi pertukaran badan ikan dan manusia pun dimulai. Setelah cukup lama, dokter itu pun akhirnya berhasil mengganti tubuh Silver dengan tubuh wanita lain. Hari terus berlalu, akhirnya Silver pelan-pelan dia mencoba berdiri dan melangkah, meskipun masih dibantu dengan kursi roda. Kemudian John dan Silver melakukan hubungan badan. Namun John merasa tidak puas karena ada darah Silver yang menempel di perut John dan rasanya beda kali ya. Di lain hari, ketika John audisi gitaris, dia pun bertemu dengan seorang wanita muda dan akhirnya mereka pun menjalin hubungan dan melakukan hubungan layaknya suami istri. Sementara itu, Silver langsung merasakan ada yang berubah dari John. Kemudian dia pun duduk di tepi pantai pada malam itu dan melihat orang-orang yang sedang berpesta. Golden mengatakan bahwa apa yang dikatakannya tentang jangan jatuh cinta kepada John itu adalah sebuah kebenaran. Jika kamu tidak ingin menjadi busa lautan, maka bunuhlah John sekarang dan waktumu sampai matahari terbit. Kemudian Silver menghampiri John yang sedang memandang ke arah matahari yang sebentar lagi akan terbit. Kemudian mereka berdua berpelukan dan berdansa. Sudah tampak jelas terlihat taring dari gigi Silver. Namun ketika dia mau menggigit leher John, sesaat dia pun tidak jadi melakukannya. Dan lebih rela menjadi busa lautan karena begitu besarnya cintanya pada John. Dan benar saja, ketika matahari terbit dan memancarkan sinarnya, akhirnya Silver pun berubah menjadi busa lautan. Seketika itu Golden pun langsung marah. Dia merasa sangat kecewa dan dia pun langsung menerjang John dan langsung menggigit dan merobek tenggorokannya. John pun akhirnya mati. Kemudian Golden lari dan pada akhirnya Golden pun berenang kembali ke lautan dan dia menjadi putri duyung tanpa ada seorang teman satupun yang akan menemaninya, dan film ini pun selesai. Oke teman-teman, K-Film dimanapun kalian berada, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa bagi kalian yang belum support channel saya, silahkan klik subscribe, klik notifikasi lonceng, komen yang mantap, dan bila video ini bagus dan bermanfaat silahkan bagikan video ini ke teman sobat K-Film channel yang lainnya. Oke, terima kasih.